Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sebuah materi yaitu tentang membandingkan dan mengurutkan. Nah, sebelum kita mempelajari materi ini lebih jauh lagi, di sini saya punya pertanyaan pada teman-teman. Tahu tidak apa itu membandingkan dan mengurutkan? Oke, teman-teman? Nah, tahu tidak? Nah, di sini kita akan mempelajari satu persatu dulu ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita akan mempelajari yang namanya membandingkan. Membandingkan. Tahu tidak apa itu membandingkan, teman-teman? Ya, coba jika teman-teman sudah tahu, teman-teman bisa komen kolom komentar. Nah, di sini membandingkan adalah membandingkan adalah memadukan atau menyamakan dua benda untuk mengetahui persamaan atau selisihnya, teman-teman. Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, teman-teman ya. Jadi untuk pengertian sendiri teman-teman bisa cari pengertiannya itu yang sesuai atau yang telah diakui oleh bahasa Indonesia gitu ya. Tentang apapun hal itu. Nah, jadi membandingkan itu bisa dikatakan sebagai mengetahui persamaan atau selisihnya, perbedaannya. Nah, cuman di sini biasanya di matematika itu untuk membandingkan itu kita untuk mengetahui mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil ya, teman-teman ya. Biasanya dalam membandingkan itu di matematika biasanya itu ada tanda yang seperti ini. Nah, ini adalah artinya itu adalah tanda ini adalah lebih besar. Besar. Itu ya di matematika. Ada yang seperti ini artinya adalah lebih kecil. Dan ada yang seperti ini atau artinya adalah sama dengan. Ya, dalam proses pembandingan ya teman-temannya, jadi teman-teman harus ingat dengan tanda-tanda yang seperti ini. Jika kebukanya ke sebelah kiri, maka itu namanya lebih besar. Kalau membukanya sebelah kanan, lebih kecil. Kalau ada yang tanda seperti ini adalah sama dengan atau nilainya sama ya, teman-teman ya. Oke, lanjut saja ke contohnya ya, teman-teman. 6 dan 7. 6 titik-titik 7. Kita bisa lihat aja, kita bisa cocokkan satu persatu. 6 lebih besar dari 7. Nah, kalau yang ini 6 lebih kecil dari 7. Nah, kalau yang ini 6 sama dengan 7. Oke. Menurut teman-teman itu 6 itu lebih besar atau lebih kecil ya dari 7? Iya, betul sekali. Ternyata 6 itu lebih kecil. Kalau kecil tandanya seperti ini. Nah, itu untuk pembandingkan ya, teman-teman ya. Nah, itu jika kita menggunakan bilangannya bilangan asli ya, teman-teman. Oke, contoh yang kedua. Oke. 9 titik-titik 5. 9 lebih besar dari 5. 9 lebih kecil dari 5. Dari 5. Atau 9 sama dengan 5. Apa jawabannya? Iya, betul sekali. 9 itu lebih besar dari 5. Nah, seperti itu. Mudah bukan? Jika ada contoh yang ketiga,
itu adalah misalkan 4 dan 4. Maka teman-teman sudah pasti tahu jawabannya. 4 itu sama nilainya dengan 4. Oke teman-teman. Nah, saya rasa untuk bilangan asli teman-teman sangat mudah sekali untuk mengerjakannya. Oke ya. Dan sangat mudah sekali untuk membedakannya. Oke. Sekarang kita akan menggunakan campuran ya teman-teman ya. Oke, perhatikan baik-baik ya. Jika teman-teman sudah mengerti, teman-teman bisa like videonya. Dan apabila teman-teman masih belum mengerti, maka teman-teman bisa komen di kolom komentar. Oke, di sini saya tidak akan hapus tanda yang seperti ini. Nah, sebelumnya saya akan membuat yang namanya garis bilangan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, garis bilangan. Nah, untuk mempermudah saja, misalkan di sini ada 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Ingat, semakin ke kanan itu nilainya semakin besar dan semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Nah, ini artinya sudah berurutan sebenarnya teman-teman ya. Nah, misalnya contoh nomor 1. Negatif 3 di titik 4. Lihat nih, negatif itu nilainya paling kecil ya. Kalau negatifnya angkanya semakin besar maka nilainya semakin kecil. Oke, negatif 3. Negatif 3 itu yang ini ya, 4 itu yang sebelah sana. Nah, lihat, negatif 3 titik-titik dari 4. Negatif 3 itu lebih besarkah, lebih kecilkah, atau sama dengan 4? Teman-teman, iya betul sekali, negatif 3 itu lebih kecil ya teman-teman ya dari 4 ya. Jadi semakin ke kiri nilainya semakin kecil ya, sedangkan semakin kanan nilainya semakin besar. Nomor 2, negatif 6 titik-titik negatif 9. Lihat nih, udah angka 4 itu angka berapa? 5, 6, 7, 8, 9. Oke ya. Jadi semakin ke kiri angkanya semakin besar tapi nilainya semakin kecil. Nah, kalau negatif ya. Kalau negatif itu semakin ke kanan semakin kecil nilainya, maka semakin kecil angkanya nilainya semakin besar kalau bilang negatif. Lihat nih, 6 dan negatif 6 dan negatif 9 itu lebih apa? Negatif 6 lebih besar, lebih kecilkah, atau sama dengan? Oke, teman-teman belum tahu karena ini bilangan negatif semua, kita urutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 ya. Pokoknya yang jauh dari 0 nilainya semakin kecil kalau ke kiri. Nah, lihat nih, 6 itu di sini, 9 ini di sebelah sini. Karena negatif semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Berarti negatif 6 itu lebih besar daripada negatif 9 gitu. Itu berlaku juga untuk puluhan, ratusan, ribuan, dan lain sebagainya. Paham ya? Sekarang satu soal lagi, misalkan nomor 3. 7 dan negatif 7 dan 0. Nah, nih, 7 itu berarti ke kiri ya. Udah 6, 7, 0. Nah, lihat semakin kanan negatif 7 ke sebelah sini ya, dan 0 lebih kanan mana nih? Lebih kanan 0. Berarti udah pasti negatif 7 itu lebih kecil daripada 0. Seperti itu teman-teman. Sangat mudah bukan untuk materi membandingkan yang seperti ini. Oke, bisa ya. Saya rasa teman-teman sudah bisa sekali untuk materi yang seperti ini. Oke. Di sini akan ada sebuah
soal latihan yang harus teman-teman kerjakan agar menambah pengetahuan teman-teman. Oke ya. Nah, di sini ada 5 soal yang harus teman-teman kerjakan. Di sini tujuan soalnya itu agar teman-teman terus berlatih. Ya. Oke, bisa dimengerti ya. Oke. Jika teman-teman sudah paham dan mengerti, teman-teman bisa like videonya. Tetapi jika teman-teman masih belum mengerti, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Oke? Bisa dipahami ya. Oke. Sekarang setelah kita belajar membandingkan, materi selanjutnya yaitu adalah mengurutkan. Jadi setelah materi membandingkan, selanjutnya adalah materi mengurutkan. Nah, mengurutkan sendiri artinya apa ya teman-teman ya? Dari kata mengurutkan. Nah, dari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengurutkan itu artinya adalah menjadi berurutan atau bersusun ya teman-teman ya. Mau bersusunnya itu menjadi lebih besar, lebih kecil, itu mah enggak, tergantung yang ditanyakannya. Jadi harus sesuai kalau berurutannya. Misalkan gini, kita contoh ya teman-teman ya, contoh ada 6, ada 3, ada 5, ada 7, ada 4. Nah, di sini ada 5 bilangan, yaitu adalah 6, 3, 5, 7, 4. Nah, coba teman-teman urutkan dari yang nilainya terkecil ke yang terbesar. Nah, jawab. Nah, berarti dari yang terkecil hingga ke yang terbesar itu, yang terkecil itu berapa? 6, 3, 5, 7 atau 4? Iya, 3. Setelah itu 4. Setelah itu 5, 6, 7. Nah, ini jika diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar ya, kalau diurutkan. Sedangkan kalau kita urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil, itu berapa? Nah, berarti 7 dulu, dibalik aja, 7, 6, 5, 4, 3. Ini dari yang terbesar. Mudah bukan teman-teman untuk mengurutkan? Nah, di sini teman-teman bisa mengurutkan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, seperti biasa ya, menggunakan garis bilangan. Oke. Selanjutnya kita akan padukan dengan bilangan bulat negatif, gitu ya. Ini contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu misalkan seperti ini. Negatif 4, 0, 5, negatif 3, 2. Ya. Nah, di sini coba nih teman-teman, nomor 2 ini urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, lihat nih, berarti jawab. Gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan garis bilangan kok. Nah, yang ini kalau misalnya menggunakan garis bilangan kayak gini aja, pakai garis gitu ya. Nah, di sini kita yang ini menggunakan garis bilangan ya, dari yang terkecil ke yang terbesar. Ingat, karena di sini sudah ada 0, berarti 0 itu di tengah saja, walaupun dari yang terkecil ya. Kita lihat nih, 0 yang terkecil itu, setelah 0 itu lihat ke kanan dulu boleh lah. Udah 0, angka 1 ada nggak? Tidak. Bilangan 2 ada nggak? Ada 2. 3 ada nggak? Nah, di sini ada negatif. Kalau negatif itu kan semakin kecil ya. Berarti setelah 3, 4, ini juga sama negatif, berarti semakin kecil. Yang paling besarnya adalah 5. Nah, seperti itu. Nah,
sebelah kiri 2, sebelah kiri 0, itu apa? Negatif 3K atau negatif 4K? Iya, negatif 3, setelahnya adalah negatif 4. Jadi berurutan ya teman-teman ya. Ini kalau kita rubahnya dari yang terkecil ke yang terbesar. K berarti dari yang kecil. Nah, coba sekarang teman-teman urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Mudah sekali, tinggal dibalik. 5, 2, 0, negatif 3, negatif 4. Ini dari yang besar. Saya rasa untuk materi ini teman-teman pun sudah bisa. Nah, jika teman-teman sudah mengerti tentang materi mengurutkan, teman-teman bisa like videonya dan komen di kolom komentar. Jika teman-teman masih belum mengerti, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Paham? Oke. Mungkin materinya cukup sekian saja. Di sini ada soal lagi tentang mengurutkan yang harus teman-teman kerjakan. Nah, dimana soal tersebut untuk menambah pengetahuan teman-teman. Oke. Nah, di sini ada beberapa soal yang harus teman-teman kerjakan, yaitu urutkan bilangan bulat berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang A 2, negatif 1, 4, negatif 7, 5, 0, negatif 2, 9, negatif 8, 13, 15, negatif 16. C negatif 35, negatif 47, 95, negatif 75, 53. D negatif 100, negatif 200, 150, 250, dan negatif 300. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton videonya. Jika teman-teman mengerti, maka teman-teman bisa like videonya, dan jika teman-teman masih belum paham, teman-teman bisa ulang lagi dari awal dan komen di kolom komentar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.